Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa aqulu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Sallallahu alayka ya Muhammad wa shrah li sadri wa yassir li amri wa rizqni fahman qawi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kita muliakan, kita doakan selalu guru kita, Guru Yahudi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mensehatkan, mengafiatkan dan memudahkan urusan beliau, diberkahi kehidupan dan mudah-mudahan juga mendapatkan keturunan anak yang saleh salihah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau. Amin ya rabbal alamin. Demikian juga kepada para asatiz dan ustazat dengan doa yang sama, mudah-mudahan kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan untuk ta'lim kita. Jadi udah sekedar membacakan aja, membacakan untuk penjelasan sudah dengan guru kita aja nanti penjelasannya. Udah sekedar membacakan aja. Sebenarnya rasa kurang pas dia udah membacakan, cuma permintaan beliau benar. Jadi karena permintaan, bismillah, insyaallah kita ngambil barokahnya ya. Karena ulun kira beliau mumpuni dalam masalah usul fikih jauh melampaui ulun. Ulun sekedar membacakan. Nah, jadi mudah dapat berkahnya juga. Jadi kalau anak bertakun lah, jangan ulun dan sidin aja. Kalau anak bertakun dan sidin aja. Dan guru aja insyaallah. Baik, kita langsung mulai, yakni tentang amnya wa amal amu. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Mungkin di matanya ini kipas lah. Apa? Anginnya nih. Insyaallah kada panas. Kecuali arahkan ke sini. Ini salah mana ini? Apa? Kitab nih. Nah. Wa ammal 'amu fa huwa ma'ma syai'aini fasa'idan min ghairi husrin. Wa ammal 'amu, adapun 'am, ini pembahasan dalam pasal-pasal usul fikih, pembahasan dasar bagaimana nanti seorang mujtahid ingin menggali hukum dari Al-Quran maupun dari hadis, maka mereka harus paham tentang apa itu am khos nanti. Maka ini menjadi hal yang sangat penting ketika seorang anak menggali suatu hukum yang mengambil dari Al-Quran dan hadis. Wa man amu, adapun am bahwa ma'amma syai'aini fasaidan, yakni sesuatu yang meratai, yang merata dua sesuatu atau lebih, min ghairi husrin, dari ketiadaan batasan. Tidak ada batasan ya, meratai dua sesuatu, dua atau lebih daripada min ghairi husrin. Min qaulihi, dari ucapannya, amamtu Zaidan wa Amran bil atai. Aku ratakan, jadi Zaid dan Amr bil atai dengan pemberian. Wa amamtu jami'an nasi bil atai, dan aku ratakan semua manusia bil atai dengan pemberian air. Syamil tuhum, artinya aku ratakan mereka dengannya. Fafin ami, maka dengan demikian berarti fafin ami syumul, jadi perataan, artinya semua masuk ya. Semuanya masuk. Ibarat man misalnya, man, kalimat man, siapa, barang aja tuh, mau laki-laki mau perempuan mau siapapun man.
Misalnya contohnya kalimat umum itu kan man di antaranya. Tapi nanti dijelaskan di sini. Wa alfazuhu, adapun lafaz-lafaznya, lafaz yang digunakan ay al mawdu'atu, yakni yang digunakan lahu baginya, bagi kalimat am. Jadi lafaz yang digunakan berapa itu? Arba'atun, yaitu 4, arba'atun 4. Jadi 4 kali yang digunakan kalimat am. Yang pertama jarsidin al-ismul wahidu, isim al-wahid, isim al-wahid artinya isim yang dia tidak ada tasniyahnya, tidak ada jamaknya. Beda kalau isim mufrad. Kalau isim mufrad itu kan dia ada tasniyah, ada jamak. Ada isim wahid, dia memang nanti ya menyeluruh, maknanya banyak kumpulan, tapi dia memang tidak ada tasniyah, tidak ada jamak. Beda kalau tadi isim mufrad kan ada tasniyah, ada jamak. Al-mu'arrafu yang dima'rifakan bil alif wal lam, dengan alif dan lam. Nahu contohnya innal insan, kalimat al-insan ini kan ismul wahid. Innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu. Kayak kaum ya, sama aja kaum. Kaum ini ismul wahid. Nah, tetapi di sini yang dimakrifahkan dengan alif lam. Jadi al-insan di sini berarti semuanya siapapun manusianya. Siapapun manusia, walaupun nanti ditaksis illal ladzina amanu. Cuma intinya innal insan, bahwasanya manusia lebih khusrin, siapapun dia, mau laki-laki mau perempuan, berbangsa apapun, al-insan. Cuma nanti ditaksis kecuali orang-orang yang beriman, yang tidak merugi. Kemudian kemudian selanjutnya wa ismul jam'i, isim jama' al-ma'arrafu bil lam, yang dimakrifahkan dengan al-lam, alif lam. Nahu contoh faqtulul musyrikin, maka bunuh olehmu akan orang-orang musyrik. Al-musyrikin ada lam di situ. Masuk aja tuh orang musyrik. Siapa kan nantilah orang musyrik apapun ya. Ahlul kitab, walaupun termasuk ahlul kitab. Jadi diumumkan al-musyrikin, orang-orang kafir, karena ada lam ini jadi jamak. Sama kayak kalimat wallahu yuhibbul muhsinin, al-muhsinin, nah, siapapun al-muhsinin. Kemudian al-kafirin kan banyak kayak itulah, innallaha la yuhibbul kafirin, al-kafirin. Fala tuti'il mukazzibin, al-mukazzibin. Nah, jadi pakai alif lam semuanya. Nah, maka ada alif lam di sini berarti menunjukkan adalah kalimatnya am. Walaupun nanti kan harus ada taksis lagi, nanti kan begitu ya. Tentunya itu ada pembahasan lagi, pembahasan taksis. Jadi makanya tidak semata-mata itu dulu, nanti kan ada pembahasan taksis dan seterusnya tuh. Nah, kemudian kayak misalnya bunuh oleh makan orang-orang musyrik, ternyata nanti kan ada yang dikeluarkan, misalnya kayak perempuan kan tidak boleh dibunuh dalam perang. Ada hadis Nabi kan yang melarang, Nabi melarang untuk membunuh perempuan, yaitu fil harbiyat, nanti dalam peperangan itu kan anak perempuan atau pendeta misalnya, tokoh agama mereka itu kan tidak boleh dibunuh. Jadi nanti ta'adud yang dikeluarkan. Makanya tidak semata-mata itu. Jadi makanya kalau hendak mengambil hukum masalah Al-Quran kan harus cukup ilmunya ya. Kalau tidak ini kan banyak salah nanti. Kemudian wal asmaul mubhamah, dan isim mubham, isim mubham. Kaman, nah, contohnya man, nah, itu umum kan siapapun. Tapi di sini man yaitu biman yakin, yaitu pada orang yang berakal. Man. Kalau man nanti kan yang tidak berakal. Kalau man biman yakin. Contoh kaman kan masih samar ya, isim-isim yang masih samar. Siapa? Man, siapapun. Nah, contoh di sini kaman dakhala, kaman
contoh seperti man dakhala dari bahwa amin. Siapa yang masuk ke rumahku bahwa amin, maka mereka itu aman. Jadi semuanya siapa yang masuk ke rumah ini maka aman. Contohnya contoh begitulah. Jadi man di sini umum, siapapun, mau laki-laki, mau perempuan, mau suku apapun, ya umum. Man dakhala dari bahwa amin. Wa ma, dan kalimat ma termasuk isim mubham, ma yaitu fima la yaqil, yaitu pada sesuatu yang tidak berakal. Contoh nahu ma ja'ani minka akhastuhu, apapun yang datang kepadaku daripada engkau akhastuhu, aku ambil akan dia. Ma apapun, misalnya buku, ya, kue, makanan, apapun telah ma. Pokoknya bila datang daripada pian udah ambil. Ma ja'ani minka akhastuhu. Kemudian selanjutnya adalah kalimat wa ayyun, dan kalimat ayyun. Nah, ayyun di sini untuk istifhamiyatun, yang istifham, au syartiyatun atau syartiyah, au mausulatun maupun mausulat. Jadi baik itu istifham, syartiyah maupun mausulat. Fil jami'i, pada semuanya, maksudnya ay man yaqilu wa man la yaqilu. Yang bisa digunakan kepada yang berakal maupun suatu yang tidak berakal. Nah, contoh ayyu abidi ja'aka ahsin ilaihi. Nah, siapapun itu, budakku yang datang kepada engkau, ahsin ilaihi, berbuat baik olehmu kepadanya, ahsin ilaihi. Jadi di sini ayun jadi umum, siapapun budakku, siapapun yang datang kepada pian, mau alim, mau kada, mau apapun, tidak dibatasi ya, ahsin ilaihi. Misalnya lagi wa ayyul asya'i aratta a'taitukahu. Wa ayyul asya'i, dan apa jua sesuatu aratta yang kau kehendaki, a'taitukahu, aku berikan akan engkau hu, aku berikan akan engkau anak sesuai itu tadi. Nah, kemudian selanjutnya adalah wa aina juga sama, wa aina fil makan, yakni aina yang menunjukkan tempat, yang menunjukkan pada tempat, aina fil makan. Nah, contoh aina ma takun akun ma'aka, aina ma takun akun ma'aka, dimanapun kamu berada aku berada bersama engkau. Berarti tempatnya bebas saja tuh lah, umum, di mana aja tuh tempat. Pokoknya bila di mana aja pian bertempat, ulun akan bersama pian. Aina ma takun akun ma'aka. Dan wa mata fi zamani, dan mata yang menunjukkan masa, fi zaman. Nah, contoh mata syi'ta ji'tuka, apapun engkau hendak ulun datang kepada engkau. Mata syi'ta ji'tuka, kapanpun, itu masanya kapanpun. Jadi mau hari ini, mau hari besok, mau kapanpun, jam berapapun, menunjukkan masa. Ji'tuka, siang malam, ji'tuka, aku datang kepada engkau. Nah, kemudian selanjutnya adalah wa ma fil istifhami, dan ma pada istifham. Nah, contoh ma indaka, apa yang ada bersamamu. Ma indaka, apa yang ada di sisimu. Ma indaka, istifham, ma indak. Wal jazai, dan untuk jaza, untuk balasan. Nah, contoh jadi ma bisa untuk istifham atau untuk jaza. Contoh ma ta'malu tujzabi, apa yang kamu kerjakan tujzabi, akan dibalas dengannya. Di sini berarti bisa jadi ma di sini ma untuk balasan, baik itu perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Apapun yang pian kerjakan, nah sini kan tidak ditentukan ya apa perbuatan buruk. Pokoknya apapun yang dikerjakan pasti akan dibalas. Nah, cuma kalau baik nanti dibalas baik, kalau buruk nanti dibalas buruk, kan begitu. Wa fi nuskhatin, dalam satu naskah dan naskah yang lain, wal khabari, dan khabar. Jadi dalam satu naskah wa ma fil istifham wal khabari. Nah, kalau di sini kan wa ma fil istifham wal jazai. Nah, ada satu naskah wal khabari. Ini badalal jazai, sebagai gantian daripada kalimat jaza. Nah, contoh amiltu ma amilta, aku perbuat apa yang pian perbuat. Nah, ini semacam berita nih kan. Ulun akan melakukan apapun yang pian lakukan. Amma di sini umum. Jadi apapun, mau buruk mau baik, berarti ini kan. Amiltu ma amilta. Wa ghairihi, dan selainnya kalau khabari, seperti khabar. Nah, karena kalau menggunakan redaksi wa ma fil istifham wal jazai, berarti wa ghairihi, berarti wa itu kalau khabari.
Kalau kita menggunakan redaksi wa ma fil istifhami wal khabari berarti nanti jaza. Wa ghairihinya kan. Jadi mengembalikan domirnya adalah wa ghairi kalau khabari ala nuskhatil ula yaitu naskah yang pertama, wal jazai ala saniyah dan kalimat jaza atas yang naskah yang kedua. Itu tadi. Kalau redaksinya fil istifham wal jazai berarti wa ghairi itu wa ghairihinya kembali pada khabar. Tapi kalau menggunakan redaksi fil istifham wal khabari berarti wa ghairil khabari. Ya, apa wa ghairil jazai gitu. Nah, kemudian selanjutnya adalah wala yaitu kalimat la fil nakirat yaitu pada isim-isim nakirah. Nah, contoh la rajula fid dari. La rajula fid dari. Tidak ada seseorang atau tidak ada laki-laki fid dari berarti siapapun orangnya nih. Mau guru, mau santri, mau siapapun. Jadi menafikan ya. La rajula fid dari. Nabi sudah. Kemudian selanjutnya ini lapas-lapas yang digunakan dalam kalimat am. Kemudian yang bisa kita ingat, kita hafal. Wal umumu dan kalimat umum min sifatin mutqi. Umum ini daripada sifat penuturan, jadi ucapan. Jadi bukan perbuatan dah, intinya di ucapan. Makanya lapas yang digunakan itu tadi. Jadi tidak bisa diambil dari perbuatan. Nah, maka ketika melihat nas, apakah ini nanti teks atau lapas, apakah nanti perbuatan? Karena dalam di sini nanti dikatakan hanya penuturan saja, bukan dengan perbuatan. Untuk perbuatan Nabi tidak bisa digunakan kalimat umum. Tidak bisa ya, tidak disimpulkan umum itu tidak bisa. Wala yajuzu da'wal umumi fi ghairihi minal fi'li. Dan tidak boleh mengklaim atau mendakwan umum pada selainnya minal fi'li daripada perbuatan. Jadi pada selain penuturan yaitu ada perbuatan. Wa ma yajri majrahu. Dan sesuatu yang berlaku di tempat perlakuannya, kayak seperti keputusan, qada dan seterusnya itu tidak bisa. Kama fi jam'ihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana pada jamaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam baina sholatain, di antara dua salat bis safari, yaitu pada waktu safar. Nah, ini tidak bisa umum nih. Lalu ditarik apapun safarnya, mau safar pendek, mau safar panjang, mau dekat, mau jauh, lalu diumumkan. Jadi harus dikhususkan di sini, diihtimalkan, yaitu yang tawil bisa kali. Beda kalau nanti itu kalimat Nabi misalnya menyuruh, nah lihat kalimat suruhan Nabi apakah nanti itu kalimatnya umum atau khususkan, begitu bisa dikaji. Kalau perbuatan tidak, maka harus dilihat dulu ya, Nabi setiap kali mau jamak selalu misalnya tempatnya jaraknya selalu jauh misalnya, kan itu yang akhirnya mereka kaji para ulama itu. Apakah pernah Nabi menjamak pada saat safar yang dekat dan seterusnya, nanti kan dibahas itu ada para ulama lah. Kalaupun ada, ternyata hasilnya dhaif misalnya. Kadang-kadang itu begitu pembahasan. Karena itu memang ada khilaf pada akhirnya, ada khilafiyah. Apakah boleh seorang itu menjamak sholat di saat safar yang qasir, safar yang jarak dekat? Sebagian ulama ada membolehkan, di antaranya Imam Qaffal As-Saghir. Imam Qaffal mengatakan boleh. Imam Qaffal dan sebagian ulama yang lain juga ada yang mengatakan boleh. Maka ada teman itu anak alumni dari Mustafa cerita, biasanya kalau ada rihlah itu kata beliau, rihlah dari Mustafa kemana itulah, itu kadang-kadang sudah dijamak itu oleh para habaib, oleh yang ikut itu dijamak, padahal dekat aja dia. Kada sampai ibarat jarak 80 berapa, kan macam-macam jaraknya, ada 84, 85, 89, ada 113 malah. Jadi jarak safar kan beda-beda. Sebagian mengatakan cuma 75, ada yang mengatakan 83, 84, 85, 89, bahkan sampai ada yang mengatakan 113 dan seterusnya. Jadi kada sampai dekat. Ya karena memang ada khilafnya tadi, ada perbedaan pendapat. Tapi pembahasan di sini adalah ini tidak bisa kita
atau katakan umum ya, karena ini adalah perbuatan Nabi. Nah, fa innahu la ya'ummus safara at-tawila wal qasira. Nah, bahwasanya tidak merata ini safar at-tawil wal qasir, yang panjang maupun yang pendek. Tawil. Fa innahu innama yaqa'u fi wahidin minhuma, dan bahwasanya yaqa'u itu terjadi fi wahidin minhuma, yaitu pada satu di antara keduanya. Satu aja yang bisa diambil, apakah nanti tawil wal qasir. Cuma para ulama mayoritas mengambil itu adalah tawil, ini perjalanan yang tawil, perjalanan yang nama dua marhalah ya, dua marhalah. Walaupun nanti sudah dihitung di ukuran kita beda-beda, nanti orang menghitungnya kan ini hal yang wajar aja insyaallah. Mungkin beda standarnya mungkin lah. Biasanya ada yang 75, ada yang 82, 83. Itu kurang lebih lah, kalau 75 ke 80. 3 kan terjauh ya. Atau cuma 82, 83, 85, nah itu kan masih hampir dekat-dekat. Ke 89 masih dekat aja tuh, lumayan juga lah. Kalau dari 82 yang diambil misalnya ke 89 masih 7 km. Tapi kalau ngambil yang paling jauh 113 km, nah jauh lagi. Mayoritas mereka mengatakan itu 113 kilo. Mayoritas. Menghitungnya maksudnya. Ulama kontemporer menghitungnya itu lebih banyak itu yang ulun baca lah 113. Walaupun dulu lebih cenderung ke 84 ya, sebagaimana guru-guru kami 83, 84, antara itu aja. Kalau guru kami itu 83, 84. Di tangga ibadah, pelajaran tangga ibadah itu 89 kalau tidak salah. Syekh Takridin berapa? 87. Itu beda-beda setelah. Nah, kemudian wa kama fi qadaihi bisyuf'ati, dan sebagaimana pada keputusannya yaitu dengan syuf'ah lil jari, yaitu bagi tetangga jar. Syuf'ah hak kepemilikan dengan cara paksa tuh lah. Kayaknya model kayak itu lah. Syuf'ah ini kan kayak misalnya ada dua orang, anggaplah membeli sebidang tanah A dan B, membeli tanah nih, anggap 100 juta, yang ini 50 juta, yang B nya 50 juta. Tak terdesak mungkinlah si B itu mungkin tak terdesak lalu menjual tanahnya pada si C tanpa pemberitahuan kepada si A, ditukar oleh si C. Nah, maka si A ini punya hak syuf'ah pada si C. Jadi si C tidak punya pilihan pada A. Itu ya kurang lebih gitu ya. Untuk lebih panjang kan nanti dipikir itu syuf'ah. Bisa dengan cara dicicil kalau rawon nasa, cuma si C ini tidak punya pilihan. Nah, itu makanya kayak semacam hak kepemilikan dengan paksa. Rawahun Nasai anil Hasan mursalan, yaitu hadisnya mursal. Yaitu anil Hasan mursalan, hadisnya mursal. Mursal ini menggugurkan sahabat, itu mursal. Jadi tabi'in langsung ke Nabi, itu mursal. Jadi sahabat yang digugurkan. Nah, nanti apakah bisa menjadi hujjah hadis mursal? Banyak ulama mengatakan tidak bisa menjadi hujjah hadis mursal, kecuali nanti mursalnya Sa'id bin Musayyib atau Musayyib. Kan boleh pasah, boleh kasrah membacanya itu. Masih ingat untuk penjelasan dari guru Zarkasi? Masih ingat masih apa namanya? Sidin menjelaskan iyanya boleh kasrah, boleh fathah gitu. Sidin menjelaskan. Tapi nanti di keterangan beberapa kitab juga pernah ditemukan bil fathi wa kasri. Bil fathiyah wa kasriyah, dengan fathah ya dan kasriyah. Sa'id bin Musayyib atau bin Musayyib. Jadi hadisnya mursal. Nah, jadi mursalnya Sa'id bin Musayyib itu aja yang bisa dijadikan hujjah dalam mazhab Syafi'i. Kenapa? Karena setelah diteliti ternyata yang digugurkan oleh beliau sahabat itu yaitu Abu Hurairah aja, mertua Sidin. Mungkin kada nyaman kalau menyebut nama mertua, mungkin hanya digugurkan. Nah, itu mursal. Fa innahu la ya'umu kulla jarin lihtimali khususiyatin fi zalikal jari. Maka itu tidak merata setiap tetangga
Kenapa? Karena ada kemungkinan ini hanya khususiyat pada itu tetangga itu saja, ada kemungkinan khususiyat ya lah. Nah kemudian habis adalah ini tentang am. Kemudian wal khasu yuqabilul amma. Khas itu kebalikan daripada am, kebalikan lawan kata dari am, kebalikan dari am. Wa yuqalu maka dikatakan bihi padanya, maka dikatakan daripadanya, ini definisinya lah. Mala yatanawalu syai'aini fasaidan, sesuatu yang tidak mengenai dua sesuatu atau lebih, min ghairi hasrin, dari ketiadaan batasan. Jadi tidak mengenai dua sesuatu atau lebih dari ketiadaan batasan. Nahu contoh rajulin, nahu rajulin wa rajulaini wa salasati rijalin. Akan tertentulah seorang laki-laki pakai isim mufrad. Wa rajulaini dan dua orang laki-laki, wa salasati rijalin dan tiga orang laki-laki. Wa takhsisu tamyizu ba'dil jumlati ay ikhrajuhu. Berarti takhsis ini adalah mengkhususkan, atau kalau sini tadi maknanya ikhrajuhu, mengeluarkan sebagian kalimat, al-jumlah sebagian kalimat, ay ikhrajuhu mengeluarkannya. Maka takhsis ini berarti presiden mengeluarkan sebagian kalimat. Contoh ka ikhrajil muahidina min qawlihi faqtulul musyrikin. Seperti mengeluarkan al-muahidin, yakni kafir muahad, yaitu kafir yang ini yang dijanjikan untuk kada diperangi ya, yaitu untuk diperangi, memang sudah dijanjikan untuk tidak diperangi. Nah maka ketika kalimat tadi kan al-musyrikin, padahal tadi dibahas itu adalah kalimat am, kalimat umum, siapapun orang musyriknya nih, siapapun orang musyriknya nih. Orang musyrik itu berarti yang lain ahlul kitab lah, berarti tadi itu salah, berarti lain ahlul kitab lah musyrikin. Kalau ahlul kitabnya itu Yahudi Nasrani lah. Berarti kalau musyrik berarti yang kalau bahasa kita saat ini mungkin yang bukan agama samawi tapi Hindu ya lah. Selain itulah ya. Nah, jadi ada ketentuan faqtulul musyrikin. Bukan ahlul kitab intinya lah, bukan ahlul kitab. Nah, jadi maka dikeluarkan al-muahidin di sini dikeluarkan. Jadi itu namanya taksis. Jadi taksis itu mengeluarkan dari yang umum, dikeluarkan al-muahidin. Wahwa yaitu khas taksis yang qasimu ila muttasilin wa munfasilin, terbagi kepada muttasil dan munfasil. Nah, terbagi kepada muttasil dan munfasil, yaitu muttasil dan munfasil. Fal muttasilu, maka yang muttasil artinya kalimatnya itu masih bersambung ya, dalam satu ayat mungkin bersambung dalam satu kalimat, tidak yang terpisah, ada bersambung. Fal muttasil al istisna, yaitu istisna. Ya, contoh innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu. Maka illal ladzina kan berarti muttasil di situ lah. Karena masih dalam satu ayat. Semua manusia al-insan dari umum itu merugi illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Itu ditaksis, dikeluarkan dari orang-orang yang merugi. Wasayati misaludan, selagi akan datang contohnya. Berarti dekat aja tuh lagi wasayati. Zamannya qarib ya. Dekat ya lagi, kena misal menjersidin. Wasyartu dan syarat. Nah, yang kedua adalah syarat. Nah, ada syarat ya, contoh akrim bani tamimin inja'aka. Inja'uka akrim bani tamimin, kalau punya ulun ini ja'aka kanya ja'uka al-ja'in nanti al-ja'in. Akrim muliakanlah bani tamimin, bani tamim inja'uka, kada ja'aka adalah. Karena kalau dilihat dari al-ja'in itu punya ulun tuh ja'aka, tulisannya tuh kanya nih aja cetakan ja'uka kayaknya. Baninya dianggap jamak. Enggak ya, makanya inja'uka berarti inja'uka. Ai al-ja'ina itu minhum, daripada mereka. Jadi muliakanlah bani tamim, kan jamak itulah. Jika mereka datang kepada engkau. Nah semuanya tuh bani tamim
ai al-ja'ina minhum, tapi yang datang aja maksudnya. Atau syaratnya itu kan syarat. Atau yang tadi kan muliakan Bani Tamim semuanya itu nah. Tapi ditaksis dengan syarat al-ja'ina minhum, yang datang mereka dari yang mereka itu datang minhum daripada di antara mereka. Nah, contoh lagi misalnya wat taqyid. Nah, kemudian wat taqyidu bisifati, dan taqyid dengan sifat. Jadi dikaitkan dengan sifat. Nahu contoh akrim Bani Tamimin al fuqaha. Muliakan oleh makan Bani Tamim, tapi ahli fikihnya aja yang fuqaha. Akrim Bani Tamim al fuqaha. Ya sama kayak dulu tuh guru Abuya Guru Sukri ujar Sidin, ini buku-bukunya untuk para santri itu beli, bukan untuk para guru gratis, akan syarat itu dah. Ini gratis, kecuali bahan guru-guru aja. Ya kan, beli, bayar, kecuali bahan guru-guru Darussalam maksudnya. Dia disebut lagi Darussalam, berarti kalau sebenarnya guru juga berarti. Nah, itu ditaksis guru-guru Darussalam. Berarti walaupun guru yang lain yang hadir, kada kawa ya lah. Karena itu ditaksis itu. Sama juga sama. Yang bisa masuk di tahassus Sabilan Al-Mubarak ini hanya yang alumni pondok pesantren Darussalam. Artinya pondok apapun tidak bisa masuk kecuali Darussalam dulu. Itu di tahassus Abuya Guru Sukri. Ya 3 tahun aja pendidikannya. 3 tahun. Programnya itu 3 tahun. Jadi alhamdulillah udah sempat 3 tahun. Jadi 3 tahun 2006 sampai 2019. Nah, itu. Tapi anak syaratnya itu mesti Darussalam. Harus. Jadi dia tidak lagi peduli angkatan berapapun. Makanya ada yang tuha benar, ada juga. Yang sudah tuha tuh ikut tahassus. Ya, seminggunya 3 hari. 1 minggunya 3 hari. Ada yang tuha, yang penting Darussalam. Jadi mau daftar tuh ijazah dulu yang dilihat. Alim Darussalam dia pasti diterima deh. Ini kada dites lagi. Pokoknya bila sudah alim Darussalam, ada juga kekawanan hendak masuk kada kawal, hanya Darussalam dulu. Enggak tentu Darussalam, hanya kawal masuk ke Abuya Guru Sukri. Itu berarti kan apa namanya ditakyid ya lah, ditakyid. Jadi masalah ini akhirnya ada hikmah kenapa beliau itu Abuya Guru Sukri menetapkan hanya khusus alumni Pondok Pesantren Darussalam sudah dapat ijazah kuliah. Ternyata dulu ada fitnah, hanya kan ketika beliau membuka itu sudah jalan ada fitnah. Artinya itulah yang kebaikan. Abuya hendak menyaingi Darussalam bersih. Jerurang hendak menyaingi Darussalam. Nah, akhirnya dijawab oleh Sidin. Akhirnya dengan ternyata hikmah itulah tidak perlu dijawab, terbantah dengan sendiri. Di mana logi hendak menyaingi Darussalam? Toh yang diterima mesti tamat Darussalam. Artinya kan fitnah itu terbantah dengan sendirinya. Sehingga fitnah itu tidak berlanjut lagi. Jadi kenapa? Karena menyaingi itu datang di mana? Toh yang bisa masuk ke tahassus Abuya ini hanya yang alumni Darussalam, dia punya ijazah Darussalam. Yang tidak punya ijazah Darussalam silakan masuk, tapi Darussalam dulu. Nah kan fitnah itu terbantah, masya Allah cerdasnya Sidin. Karena memang dekat kan majelis tahassusnya dengan Darussalam kan hanya berapa meter aja, sangat dekat sekali. Jadi dapat fitnah waktu itu Sidin. Jadi tadi cuma fitnah yang tidak perlu dijawab ya Sidin, tidak perlu dijawab karena terbantah dengan sendirinya. Kada Sidin diulikan, hanya tenggelam aja tuh fitnah itu. Karena itu tadi banyak anak masuk, kita anak masuk tahassus itu banyak. Cuma kada kawa harus syaratnya harus ada ijazah kuliah Darussalam. Ijazah mustalnya kada terima Sidin, cuma tambatan mustal gitu. Harus ada kuliah Darussalam. Jadi datang di mana aja Sidin ibarat apa? Hendak menyaingi itu. Masyaallah. Jadi alhamdulillah nggak sempat aja tuh tahassus di pada Sidin. Kemudian wal istisna'u ay ikhraju ma laulahu la dakhala fil kalami. Nah, apa itu istisna? Istisna adalah ikhraju ma laulahu la dakhala fil kalam. yakni mengeluarkan sesuatu yang jikalau bukan karenanya la dakhala fil kalam, niscaya masuk pada kalam tersebut. Tapi karena ada illah jadi kada masuk itu modelnya. Nah, contoh ja'al qaumu ila Zaidan.
datang oleh kaum ila Zaidan. Jadi kaumnya datang kecuali Zaid yang tidak datang. Jadi dikeluarkan ya dari al-qaum. Wa inna ma yasihul istisna'u bi syarti ayyabqa minal mustasna minhu syai'un, dan bahwasanya sah istisna itu dengan syarat masih ada sisa dari mustasna minhu, daripadanya sesuatu masih ada sisa. Kalau kada ada sisa kada sah istisna. Jadi tetap ya, misalnya nih lah, apa misalnya lah, ulun tuh punya hutang yang lawan pian 5 juta, kecuali 5 juta kan tidak sah istisnanya, berarti 5 juta yang ditetapkan pada akhirnya, tetap ya 5 juta pada akhirnya. Jadi kada dihitung nol, kada tidak sah. Berbeda karena ulun yang punya hutang pun singkat ulun 5 juta kecuali 2 juta aja, nah, berarti 2 juta dan yang dianggap 3 juta ya, 3 juta dianggap lah. Gitu. Jadi masih ada sisa. Jadi 3 juta yang dianggap berarti yang perlu dibayar karena dikeluarkannya 2 juta. Tapi kalau kalimat ulun dia punya hutang lampian 5 juta, kecuali 5 juta, tetap ya 5 juta yang dibayar. Nah, nahu contoh lahu alayya asyaratun ila tis'atan. Baginya alayya atasku asyaratun 10 ila tis'atan, kecuali 9. Ibaratnya 10 juta kecuali 9 juta misalnya. Berarti kan ada 1 juta tuh, sisanya 1 juta saja yang dibayar. Falau qala illa asyratan, jikalau dia mengatakan illa asyratan lam yasihha, tidak sah. Tidak sah. Wa talzamuhu ala asyrati, maka wajib akan dia tuh ada 10 aja yang wajib. Tetapi wajib 10. Wa min syartihi, di antara syaratnya lagi ayyakuna muttasilan bil kalam, bahwa adalah muttasil dengan kalam. Nah, di antara syaratnya itu bahwa adalah yang muttasil, artinya bersambung dengan kalam. Falau qala ja'al fuqaha'u, jikalau dia mengatakan ja'al fuqaha'u, berkata oleh al-fuqaha, summa qala ba'da yaumin, ya, kemudian dia berkata sudah hari, summa qala ba'da yaumin, kemudian dia berkata sudah sehari, besoknya nih jadi ucapan ila Zaidan, lam yasih, tidak sah. Tidak sah. Jadi ada orang bertakun juga kemarin. Lawas sudah datang ke rumah malam waktu itu. Lawas sudah datang. Ini bertakun, Ustaz ya. Ulun ini ada berucap lawan bini, talaknya langsung 3. Tetapi esoknya ulun ralat talak 1 aja. Esoknya kayak apa? Jadi kada kawat lagi diralat esok. Ya kecuali waktu itu bersambung masih kawat jerulun. Kalau bersambung masih kawat. Talak 3 ya kada jadi, talak 1 aja gini. Itu berarti 2 jadinya lah. Ini 1 yang dikeluarkan. Ada ini talak 3 cuma esoknya hanya diralat sidin. Nah, maka istisna kan ralat itu kan semacam istisna kalau lah. Nah, maka tidak berlaku lagi. Kayak apa aja? Nah, itu bang sudah terlanjur ucap ya. Maka jelas kalimatnya sorry itu nah. Ya kanya kada sorry, masih kalau dikenanyakan ini sorry benar. Ini dijelasin hukum fikihnya. Bini itu mesti kawin dulu, tapi bukan dengan cara muhallil ya. Kawin yang bujur lah, ibaratnya bujur. Kemudian terjadi karena sudah apa istilahnya tuh melakukan hubungan, dan dicerai suami itu pun bukan karena paksaan dan macam-macam juga. Dijelaskan terus demikian rupanya. Jadi lambat sudah, andai pun cara nunggu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Nah, apa boleh kena kelawasan. Sekarangnya kada jadi dicari laki, kada kawan, boleh. Nah, intinya hati-hatilah ucapan-ucapan dulu. Nah, ini ternyata masalah ada terjadi aja tuh. Jadi alhamdulillah kita berkah, kita belajarlah, ingat pelajaran tentang istisna itu. Jadi apa? Ya tadi kada tahu ini kasusnya ternyata ada seperti itu. Mentalak bini langsung 3, esoknya diralat ya. Maka itu tidak sah lagi lah. Dia tahu kecuali ada pembahasan setahunan kada dapat lah. Ada yang guru. Artinya bisa diralat lah setelah esok harinya kada lagi kalau pian pernah nemukan lah. Di kitab mana gitu. Ada di jual beli. Jual beli lah. Masalah pada khiyar. Itu khiyar lah.
Wa yajuzu dan boleh takdimul mustasna alal mustasna minhu. Jadi boleh mendahulukan mustasna alal mustasna minhu. Nah, contoh maqama illa zaidan ahadun. Artinya kan maqama ahadan, maqama ahadun illa zaidan. Ada ini maqama illa zaidan ahadun. Tidak berdiri kecuali zaid ahadun seorang pun. Wa yajuzu istisna'u minal jinsi, dan boleh istisna daripada jenis kama taqaddama sebagaimana sudah terdahulu, wa min ghairihi dan dari selainnya. Nah, contoh ja'al qaumu ilal hamira. Jadi boleh artinya boleh dengan satu jenis, wa min ghairihi artinya dan daripada selain jenisnya. Contoh ja'al qaumu ilal hamira. Kemudian wasyartu al mukhassisu. Kemudian syarat yang menjadi taksis itu apa? Ya juzu ayat taqaddama al masyrut. Jadi boleh bahwa ia mendahului atas al masyrut yang disyaratkan. Contoh inja akabanu tamimin faqribhu. Inja akabanu tamimin faqribhu. Jika datang kepada engkau banu tamimin faqribhu. Inja akab banu tamim, kan itu tidak jadi masalah ya. Dan itu memang kaidahnya bahwa fa'il mau dia mufrad, mau dia tasniyah, mau dia jamak, maka PL-nya itu tetap dengan kalimat mufrad ya, ibaratnya lah dengan dhamir huwa. Mufrad maksudnya. Tapi nanti ya tentunya disesuaikan ke tazkir wa ta'nis. Misalnya hadara al-ustazu, hadara al-ustazaini, hadara al-asatiz misalnya, atau hadarat al-ustazatu, hadarat al-ustazatain, hadarat al-ustazat. Jadi itu tidak memberi pengaruh ya. Jadi jangan sampai nanti misalnya hadara al-ustazu, hadarani al-ustazani, kada demikian ya kalimat. Ini contoh inja'aka banu tamimin fa'akrimhu. Jika datang kepada engkau banu Tamim, Pakrim memuliakan olehmu. Nah, itu kan mendahulukan alal masyrut. Kada yang Pakrim banu Tamim inja. Wal muqayyadu, dan muqayyad bersifati dengan sifat. Yuhmalu alal mutlaqi. Nah, maka ini dibawa kepada mutlak. Jadi kalau muqayyad dengan sifat itu nanti dibawa kepada mutlak. Karraqabati, seperti raqabah. Jadi ketika raqabah itu kalimatnya mutlak, tapi di lain ayat itu dengan sifat, maka yang mutlak itu harus dibawakan pada sifat. Nah, contoh raqabah apa contoh sini? Itu qayyidat bil iman, itu dikaitkan dengan iman fi ba'dil mawadhi, pada sebahagian tempat. Di Al-Qur'an itu kan, kama fi kafaratil qasli, sebagaimana pada kafarah qasli. Nah, pada kafarah qasli itu pakai iman. Jadi yang beriman, jadi memberikan budak yang beriman. Wa utliqat fi ba'dil mawadhi, dan dimutlakkan dipakaikan pada sebagian tempat kama fi kafaratiz zihar. Jadi dimutlakkan pada sebagian tempat itu hanya raqabah mutlak. Raqabah di sini kan berarti memberi iman muqaddah ialah bisa. Nah, akan tetapi jarsidin kalau itu terjadi payuh malul mutlaqu alal muqayyadi, maka dibawakan mutlak atas muqayyad ihtiyatan, karena itu untuk bentuk kehati-hatian. Sehingga untuk kafarah zihar, walaupun kalimat raqabah itu mutlak, berarti nanti raqabahnya itu tetap yang beriman juga, beriman, karena di ayat lain itu raqabah dikaitkan dengan iman. Itu jasanya, tapi ini ihtiyatan ya, dalam bentuk kehati-hatian. Nah, kemudian wa yajuzu takhsisul kitabi bil kitabi, boleh mentaksis kitab dengan kitab. Jadi Al-Qur'an dengan ayat dengan ayat. Nahu qauli ta'ala, contoh dari firman Allah, wala tankihul musyrikati, wala tankihul musyrikati, al musyrikat. Nah, lalu khussa bi qaulihi ta'ala, maka itu ditaksis dengan firman Allah Ta'ala, wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum, ay maknanya halal lakum, dihalalkan bagi kamu. Jadi perempuan-perempuan yang terpelihara daripada orang-orang yang diberikan Alkitab min qablikum.
Jadi ditaksis jadi untuk ahlul kitab berarti boleh nanti nah hillun lakum, maka halal bagi kamu. Nah kemudian wa takhsisul kitabi bis sunnah. Nah boleh juga mentaksis alkitab dengan sunnah, ayat dengan hadis. Ka takhsisi qaulihi ta'ala yusikumullahu fi auladikum ila akhirih asyamil lil waladil kafir. Mewasiatkan akan kepada Allah pada anak-anak kamu sampai akhir ayat itu, maka mencakup di sini lil waladil kafir, bagi walad al kafir yang kafir. Jadi umum ya fi auladikum. Jadi itu asyamil mencakup semua anak kafir, anak beriman. Nah, tapi ini tertaksis dengan apa? Dengan hadis sahihain, dengan hadis sahihain Bukhari Muslim, la yarisul kafiru al muslima walal kafiru al muslima. Jadi tidak mewarisi orang kafir akan muslim dan tidak juga orang kafir ke orang muslim. Sama kalimatnya lah. Di kitab penyapian beda kan? Yarisul muslim al kafirah walal kafiru al muslim. Ya kita kalau ini sama lah, itu kan tidak ada beda. Berarti inilah la yarisul kafiru al muslima walal muslima al kafirah, itu kan? Muslim dulu boleh ngomong di sini. Oh muslim dulu. Di kitab ini sama masalah. La yarisul muslimu al kafirah walal kafiru al muslimah. Fi'ilnya masuk kalimat itu. Muslim tadi dulu lah. Iya, muslim. La yarisul muslim. Nah kemudian selanjutnya wa takhsisus sunnati bil kitabi, takhsis sunnah dengan alkitab. Ka takhsisi hadis sahihain, seperti mentaksis hadis sahihain, la yaqbalullahu sholata ahadikum iza ahdasa hatta yatawaddu'a. Jadi Allah tidak menerima salat saudara kamu apabila ia berhadas hatta yatawaddu'a, sampai dia berwudu. Jadi wudu aja lah anaknya, batasannya tuh nah, di sini hanya berwudu. Nah lalu ini ditaksis bi qaulihi ta'ala, dengan firman Allah Ta'ala, wa in kuntum marda ila qaulihi falam tajidu ma'an fatayammam. Maka bertayammum itu mentaksis. Wa in waradatis sunnatu, sekalipun jasiden datang juga sunnah bit tayammumi aidan, dengan tayammum juga, tapi ba'da nuzulil ayat, sesudah turunnya ayat. Jadi sehingga ayat ini berarti termasuk mentaksis hadis yang tadi, anak yang berwudu ya, tidak diterima sholat kalau berhadas kecuali berwudu. Jadi hanya wudu aja. Kemudian turun ayat, kalau tidak menemukan air maka fatayammam. Wa takhsisus sunnati bis sunnah, dan mentaksis sunnah dengan sunnah. Ka takhsisi hadis sahihain, seperti mentaksis hadis sahihain bima saqatis samau al-usul. Jadi apapun ya, bentuk pertanian yang disirami oleh air hujan itu sepersepuluh. Jadi di sini kan anak mau nyampai mau kada kan, anak nisabnya tuh nah, mau sampai mau kada, pokoknya sepersepuluh. Nah lebih hadis hima, dengan hadis keduanya, yaitu laisa bima duna khamsati ausukin sadaqatun. Tidak ada pada yang kurang 5 usuk itu sedekah, zakat. Jadi kalau kurang dari 5 usuk itu zakat. Berapa katalah? Macam-macam je lah anak ulama menghitungnya tuh, ada yang 600-an sekian kilonya tuh, ada yang madakan 700-an sekian, ada yang madakan 800-an sekian-sekiannya dan kada ingat lah. Cuma ada yang 600 sekian, 700 sekian, 800 sekian kilo. Tapi itu yang sudah bersih dari kulit. Ya beraslah kalau bahasa kita tuh. Kalau masih berkulit-kulit, itu dikali 2. Kalau dalam kitab yang belum baca itu kitab pelajaran tangga ibadah fikih itu, maka dikali 2. Kalau masih padi berarti kalau 600-an sekian ya sekitar 1 kilo 200-an sekian. Kalau misalnya 800-an sekian kilonya berarti 1.600 kilo sekian. Sekiannya gede dulu. Itu dah khamsati usul. Sedekah 5 usuk.
Ini apapun nih pertanian, makanya di sini kan ada kiasnya lagi nah. Apapun pertanian yang disirami oleh air hujan sepersetuju. Walaupun ada yang mengatakan cuma 4 komoditi ya, 4 macam aja. Nah, ini masalah khilafiyah fikihnya. Ini masalah khilafiyah fikih. Wa takhsisun nutqi bil qiyas, dan mentaksis an-nutqi wa takhsisun nutqi bil qiyas. Karena kalau kita belajar bab musaqat itu kan, musaqat itu hanya 2 aja kalau untuk musaqat kan sakot ya, sakot itu sama. Al-musaqat itu an-nakhlu wal karam, yakni kurma dan anggur, 2 itu aja. Kemudian apa yang musaqat, kalau yang lain itu dasar dalam mazhab Syafi'i. Kenapa? Karena ada 2 alasan, diantaranya karena anggur dan kurma ini perlu perawatan, sementara yang lain tidak perlu perawatan yang ekstra, sementara yang 2 ini katanya perlu perawatan yang ekstra. Yang kedua ya karena sunnah menyebutnya cuma 2 itu aja, kurma dan jadi tidak dikias lagi. Itu menurut pendapat Imam Syafi'i, 2 itu aja. Kalau yang muzara'ah mukhabarah, pendapat muktamad dalam mazhab Syafi'i itu tidak boleh, kecuali pendapat Imam Nawawi yang membolehkan. Tapi kalau yang muktamad dalam mazhab itu sebenarnya tidak boleh. Tapi memang ada pendapat yang membolehkan di mazhab Syafi'i, yakni Imam An-Nawawi. Nah, rata-rata di masyarakat kita tuh mukhabarah. Dan kalau menurut yang muktamad itu tidak boleh, padahal itu tadi karena ada pendapat Imam Nawawi itu yang mereka lakukan mukhabarah, yakni pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada petani, maka petani yang menanami tapi benihnya itu dari petani itu sendiri, itu mukhabarah. Lalu kena bagi hasil. Nah, dalam mazhab Syafi'i yang muktamad itu tidak boleh, tetapi tadi Imam Nawawi membolehkan. Kalau muzara'ah itu yang bedanya, muzara'ah itu apa? Benihnya itu dari pemilik ladang, pemilik sawah. Tabarakallah. Itu yang sama muzara'ah. Kalau Imam Malik membolehkan mukhabar muzara'ah. Tapi kalau Imam Lais itu tidak boleh. Termasuk Syekh Taqiyuddin ya tidak boleh. Sama ya. Jadi itu memang khilafiyah fikih lah itu. Kita tidak membahas itu. Tadi masalah ausuf tadi benar. Masalah itu sama ya. Keingatan itu. Cuma bukan pembahasan kita di sini. Wa takhsisun nutqi bil qiyas, dan mentaksis an-nutqi bil qiyas. Apa itu an-nutqi? Wa na'ni bin nutqi qaulullah ta'ala wa qaulur rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini qaulullah ta'ala, yakni ucapan firman Allah taala dan firman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Li'anna al-qiyasa, karena qiyas yastanidu ila nassin, bersandar juga kepada nas min kitabillahi ta'ala aw sunnatin, dari kitabullah Al-Quran atau sunnah. Maka annahu al-mukhassisu, seolah-olahnya qiyas itu menjadi mentaksis karena bersandar juga kepada Al-Quran dan sunnah. Makanya qiyas itu kan tidak boleh kecuali harus ada landasan hukumnya, dalilnya itu Al-Quran maupun sunnah. Habis sudah am dan khas, lanjut ke awal mujmalu, yaitu mujmal dan bayan. Wal mujmalu ma yaftakiru ilal bayan. Mujmal adalah sesuatu yang berhajat kepada bayan. Nah, contoh itu mujmal. Jadi kalimat mujmal ini berhajat kepada penjelasan bayan. Nah, contoh yaitu nahu salah satu quru, yaitu salah satu quru. Fa innahu yahtamilu athhar wal haid. Dan ini boleh jadi kalimat salah satu quru ini bisa makna suci, quru ini bisa makna haid, jadi 3 kali suci atau 3 kali haid. Listirakil qur'i, karena bersamaan al-quru bainal haidi wa tuhri, di antara haid dan tuhri. Itu yang wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Jadi 3 quru. Quru di sini apa? Jadi bisa jadi maknanya haid 3 kali haid, ada maknanya suci 3 kali suci. Itu mujmal. Wal bayanu, sedangkan bayan
ikhrajus syai'i min haidzil iskal, jadi mengeluarkan sesuatu dari tempat yang sulit ila haizit tajalli, kepada tempat atau bentuk yang jelas, ay al-idahi, mana idah jelas, itu bayan. Nah sehingga wal mubayyinu huwan nasu, bayan itulah nas, sedangkan nas itu ya maknanya satu itu aja, tidak bisa di makna lainnya. Jadi nas itulah apa namanya, wal mubayyin huwan nas, dan yang pemberi penjelasan itu siapa? Yang pemberi penjelasan yakni huwan nas, itu nas. Wan nasu, nas sendiri maknanya mana yahtamilu illa maknan wahidan, sesuatu yang tidak ada kemungkinan kecuali makna yang satu, ka zaidan, seperti contoh Zaid, fi ra'aitu zaidan, saya melihat Zaid. Zaid maksudnya Zaid yang mana? Zaid maksudnya itulah, ibaratnya tidak bisa lagi makna yang lain kecuali hanya Zaid. Wakila, ada juga yang mengatakan definisi dari mubayyin ini nas maksudnya ma ta'wiluhu tanziluhu, ma ta'wiluhu tanziluhu, yaitu sesuatu yang pentakwilannya itulah semata-mata penurunannya, jadi dengan semata-mata turunnya, atau kalau bahasa lain sesuatu yang dapat kita pahami kepada pendengar dengan semata-mata turunnya ayat, dengan semata-mata mendengarnya ayat, semata-mata itu. Jadi tidak perlu lagi penjelasan lain karena jadi pemahaman sisami ini, pemahaman sisami itu hanya semata-mata turunnya ayat atau mendengarnya ayat. Nah, itu mana ma ta'wiluhu tanziluhu. Jadi pentakwilannya itu dengan semata-mata turunnya ayat. Nah, contoh qasiyamu salasati ayyam, puasa 3 hari maksudnya. Jadi ibaratnya semata-mata ini tidak perlu ditakwilkan lagi 3 hari kayak apa, 3 hari ya. Fasiyamu salasati ayyam. Fa innahu bimujarradi ma yanzilu yufhamu ma'nahu. Karena bahwasanya semata-mata turunnya ayat tersebut yufhamu makna, sudah dipahami maknanya. Sudah dapat dipahami secara 3 hari. Itu apa tentang ayat haji kalau ini nah. Atau kamalam yajid fasiyamu salasati ayyam fil haji wa sab'atun iza raja'tum, tilka asyaratun kamilah. Itu ya rasanya. Jadi 3 hari pada musim haji, 7 hari apa iza raja'tum. Jadi 10. Nah, maka tidak ada ta'wilan lagi sudah. Itu semata-mata sudah dapat dipahami. Wa huwa mustaqqun min minassatil arusi, yaitu diambil dari kalimat nassatil arus, yakni kursi pengantin. Bahwa al-kursi yaitu kursi. Lirtifai, karena tingginya ala ghairi, atas selainnya. Fi fahmi ma'nahu, pada memahami maknanya, min ghairi tawaqqufin, daripada ketiadaan tawakuf, berpikir-pikir dulu, tidak perlu lagi. Itu namanya min ghairi tawaqqufin, jadi tanpa daripada ketiadaan berpikir-pikir dulu, tanpa perlu berpikir panjang. Itu bang sudah 3 hari. 7 hari waktu kamu boleh kena, lalu jumlahnya berapa? 10. Itu dah, tanpa berpikir paham dia sudah. Nah, ibaratnya begitulah, itu namanya nas. Wazahiru, dan zahir mahtamala amrain, yakni sesuatu yang mengandung 2 perkara. Ahaduhuma azharu minal akhari, salah satunya lebih nampak daripada yang lain, itu zahir. Ada zahir, ada ta'wil nanti kan. Ada zahir, ada ta'wil. Kemudian zahir itu sesuatu yang mengandung 2 perkara yang salah satunya lebih nampak daripada yang lain. Makanya nanti bisa kita ta'wilkan zahir itu dengan dalil tentunya. Nah, itu ya bukan ada zahir, ada ta'wil, bukan itu. Termasuk dulu tadi itu adalah, jadi zahir itu nanti kalimat zahir itu bisa ditakwilkan, tapi dengan dalil. Dengan dalil. Ya kayak yang ayat-ayat mustabihat kan biasanya begitu. Kayak tentang apa? Mata, kemudian tangan, yadullah fawqa aydihim, tangan Allah. Itu karena kalimatnya zahir, padahal yad itu maknanya tangan begitu, zahir. Tetapi di sini ada kemungkinan 2 perkara, ada yang lebih nampak daripada yang lain. Nah, makanya itu bisa ditakwilkan dengan dalil tentunya, zahiran bid dalil. Itu namanya ma'awal, pentakwilannya ini. Wa zahiru mahtamala amrain ahaduhuma azharu minal akhari. Kal asadi, seperti asad. Fi ra'aitul yauma asadan, aku melihat hari ini asadan. Asad kan zahir padahal. Apa itu asad? Ya singa atau binatang buas.
Tapi ada makna lain, yaitu makna pemberani, itu ditakwilkan demikian. Bisa makna lain. Fa innahu zahirun fil hayawanil muftarisi. Maka bahwasanya itu zahir pada hewan-hewan yang buas. Li'annal ma'nal hakikiyah, karena makna hakikinya muhtamilun, itu dipakaikan lirrijalis suja. Apa boleh jadi lah dipakaikan, boleh jadi dipakaikan ya, ada boleh jadi kepada laki-laki yang pemberani, badalahu sebagai penggantinya, fa innahu humilal lafzu, karena bahwasanya dibawa lafaz alal maknal akhar, atas makna yang lain, yusamma muawwalan. Nah itu yang namanya dengan takwil muawwalan. Tapi wa inna ma yu'awwalu bidalil, ya tentunya ditakwilkan dengan dalil, bahwasanya itu ditakwilkan dengan dalil. Kama qala, sebagaimana ia berkata, wa yu'awwalu zahiri bidalil, dan ditakwilkan zahir bidalil dengan dalil. Wa yusamma zahiran bidalil, maka itu dinamakan zahir dengan dalil. Jadi tetap dengan dalil nanti nah. Tentunya dengan dalil qat'i, dengan dalil yang kuat. Kama yusamma muawwalan, sebagaimana dinamakan muawwal. Wa minhu qauluhu ta'ala, di antaranya firman Allah Ta'ala, was-samaa'u banainaha bi'aidin, bahwasanya langit-langit ini kami bangun dengan bi'aidin. Itu kan zahir kalimatnya. Zahiru jam'u yadin, zahirnya itu jamak yad. Tetapi kalau dia naik tangan jasirin, wazalika mahalun ba'da ta'ala, maka itu muhal bihaqillahi ta'ala, itu maka mustahil pada hak Allah Ta'ala. Akhirnya apa? Fasurrifa ila ma'nal quwwah, maka dipalingkan kepada mana al-quwwah bidalil aqlil qati', dengan dalil akli yang qati', yang pasti. Artinya ditakwilkan, terutama pendapat para ulama khalaf ya, tentunya lah ulama khalaf. Kalau ulama salaf kan tidak ya, tidak ditakwil ya kalau ulama salaf. Kalau ulama khalaf kan lebih cenderung mentakwil. Ya tentunya mereka ingin, salah satu tujuannya mungkin untuk menjaga akidah daripada umat ya mungkin. Tapi ya tentunya nanti pentakwilan harus dengan dalil. Habis sudah, kemudian al-af'alu, yakni tentang perbuatan-perbuatan Nabi. Terus apanya berapa kita? Terus dulu. Wal al-af'alu hadhihi terjemah. Nah, ini penjelasannya, ini terjemahnya. Ini penjelasan, ini terjemah. Kalau nanti ke baca biografi, ya terjemah itu berarti mana biografi. Terjemah itu Uqbah bin Amir misalnya. Saya ada kitablah terjemah itu Uqbah bin Amir. Terjemah itu Uqbah bin Amirin, ini baca salah. Terjemah itu Uqbah bin Amir. Artinya terjemah Uqbah bin Amir. Berarti biografi maknanya terjemah di sini. Biografi. Jadi disesuaikan maknanya. Al-af'alu hazihi terjemah. Ini terjemah. Apa itu al-af'al? Ini perbuatan-perbuatan Nabi nanti yang dibahas di sini. Al-af'al di sini adalah fi'lu sahibis syari'ati. Adalah perbuatan sahibis syariah. Siapa itu sahibis syariah? Yakni an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sahibis syariah. Nah, maka perbuatan Nabi jarsidin la yakhlu, maka tidak akan sunyi, imma ayyakuna ala wajhil qurbati wa ta'ati. Ada kalanya itu atas jalan qurbah dan taat, aula atau tidak, aula yakun atau tidak, aula yakuna atau ka ayyakuna tadi. Ayyakuna ala wajhil qurbati wa ta'ati, aula yakuna atau tidak. Nah, tidak atas jalan tersebut. Fa in kana ala wajhil qurbati wa ta'ati, maka jika itu atas jalan qurbah dan ta'ah, dari sisi qurbah dan ta'ah, fa in dalla dalilun alal ikhtisasi bihi, jika menunjukkan dalil atas kekhususan dengannya, berarti apa? Yuhtamalu, maka dibawalah dia alal ikhtisasi, kepada pengkhususan. Contohnya di sini takhsis ya, pengkhususan. Kaziyadati bin nikahi ala arba'in nislatin, seperti menambahnya Nabi pada nikah atas 4 perempuan. Nah, ini adalah takhsis, jadi khususiyat. Maka itu bagian dari khususiyat. Nah, termasuk nanti puasa wisol misalnya, puasa wisol pada orang yang puasa, itu juga bagian dari khususiyat.
Dan juga demikian juga kepada para nabi ya, tentunya mereka boleh lebih dari 4 karena itu bagian mereka adalah khususiyat. Wa illam yadulla dalilun la yukhassasu bihi. Dan jika tidak menunjukkan dalil maka berarti tidak dikhususkan dengannya. Kalau tidak ada dalil yang menunjukkan khususiyatnya, nah maka berarti itu tidak khusus untuk Nabi. Kan banyak contoh-contohnya lah, kayak misalnya tahajudnya Nabi, ternyata itu bukan khususiyat, berarti kita boleh mengikuti tahajud itu, salat tahajud, karena ternyata tahajud itu bukan khususiyat kepada Nabi. Li'anna Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala berfirman, qala, kata Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Maka payuhmalu 'alal wujubi inda ba'di ashabina, maka dibawakan atas wajib menurut sebagian ashab kami, tapi fi haqqihi wa haqqina, pada haknya dan hak kami. Nah, dia mengatakan demikian. Jadi wajib baik itu pada hak kita maupun pada hak kami, pada hak Nabi maupun hak kami. Itu kalau ibarat tahajud di sini lah bisa jadi wajib lah, fi haqqi wa haqqina. Tapi nanti kan ada yang ala nadab ya, ala nadab tentunya. Li'annahu al-ahwatu, dan ini yang lebih berhati-hati. Lebih berhati-hati. Biasanya para ulama-ulama tasawuf ini biasanya lebih mengambil yang lebih berhati-hati mereka biasanya itu. Bahkan ada yang itu tadi ibarat salat tahajud bagi mereka itu adalah wajib, sehingga ketika mereka tidak salat tahajud itu bagaikan mereka itu meninggalkan kewajiban. Imam Al-A'mash ya rasanya tuh ada di kitab mana belum baca. Imam Al-A'mash itu pernah menangis ya, sampai dikatakan 40 tahun ya, saking banyaknya mungkin ya. Kan masalah angka itu kan kadang-kadang tidak mesti ya. Biasanya itu menunjukkan saking lamanya tuh. Ya, kadang kita maknai seperti zahir 40 tahun itu ya, saking lamanya sampai diangkakan 50 tahun. Sampai ditakuni, kenapa nih pian menangis terus? Jasidin, aku ini melakukan kesalahan. Ternyata kesalahannya apa? Yaitu satu kali pernah bangun pas di waktu subuh, bangunnya di waktu subuh, yaitu sudah azan subuh, jadi tidak sempat tahajud saja. Yaitu sampai begitu mereka lah. Karena itu dianggapnya wajib tadi. Pihaki wahakina li'annahu al-ahwatu. Wa min ashabina, di antara ashab kami, man qala yuhmalu 'ala nadbi, itu diihtimalkan, dibawakan ke atas sunnah, li'annahu al-mutahaqqaqu, karena itulah yang diyakini, ba'da talabi, sesudah ada tuntutan. Ini yang sudah dimutahaqqaqu, yang sudah diyakini ba'da talab, maka sini lebih banyak lah. Jadi terkait dengan ini kayak misalnya makanya kayak menyembelih, Nabi kan menyembelih binatang kurban. Nabi menyembelih apakah jadi hukum wajib? Makanya di Syafi'iyah mengatakan sunnah. Syafi'iyah ya mengatakan sunnah. Walaupun ada mengatakan wajib ya. Di Syafi'iyah mengatakan sunnah kifayah. Karena itu tadi yuhmal 'ala nadbi. Wa minhum man qala, ada juga orang berkata yutaqafu fi, artinya tidak memberikan hukum apa-apa dulu sampai ada dalil yang berikutnya nanti. Jadi kayak mauquf tuh, yutaqafu itu berarti kan tidak memberikan hukum apa-apa. Yutaqafu apakah itu wajib, apa itu sunnah, nanti lihat dulu kayak apa. Lita'arudil adillah fi dzalik, karena bertentangan dalil-dalil pada yang demikian itu. Jadi ada yang mengatakan itu wajib, tapi kalau itu yang tidak ditaksis, tidak khusus kepada Nabi lah. Misalnya kayak tadi tahajud misalnya, atau menyembelih hewan kurban, maka sehingga timbul perbedaan hukum nanti. Karena itu tadi ada yang mengatakan wajib pihaki hakina, ada yang mengatakan sunnah, kemudian ada yang mengatakan yutaqaf fi, artinya mauquf. Fa in kana ala wajhin ghaira wajhil qurbah wa ta'ah, maka jika adalah itu jalan selain jalan qurbah wa ta'ah, fayuhmalu 'alal ibahah, maka itu dibawakan kepada ibahah, kal akli wa syurbi fi haqqihi wa haqqina, seperti makan dan minum pada hak kita dan pada haknya dan hak kita. Itu sudahlah. Jadi kalau itu bukan jalannya qurba dan taat, maka itu harus mubah saja. Jadi Nabi makan, hanya kita makan, mubah hukumnya.
Wa iqraru sahibis syariati 'alal qauli, dan iqrar persetujuan sahibis syariah 'alal qauli atas ucapan min ahadin dari seseorang, huwa qaulu sahibis syariah, itulah ucapan sahibis syariah. Jadi kalau Nabi setuju ucapan seorang, itu berarti sama dengan ucapan Nabi, begitu, sama. Ai ka qauli, seperti ucapan Nabi. Wa iqraru 'alal fi'li min ahadin, dan iqrar atas perbuatan dari seseorang, kafili, seperti perbuatan Nabi juga kafili. Li'annahu ma'sumun, karena Nabi itu adalah ma'sum, an ayyukirra ahadan ala munkarin, bahwa Nabi menyetujui seorang daripada kemungkaran. Nah, itu Nabi itu ma'sum daripada itu. Jadi sehingga kalau ada misalnya sahabat mengucap sesuatu dan Nabi itu setuju, berarti itu sama dengan ucapan Nabi. Kata juga bila ada misalnya sahabat melakukan sesuatu dan Nabi setuju, dan Nabi tahu dan Nabi setuju, berarti Nabi juga itu sama dengan juga perbuatan Nabi. Misalnya zalika, contoh demikian itu iqraruhu sallallahu alaihi wasallam, iqrarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakrin kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ala qaulihi, atas ucapannya, bi utai salabil qatil liqatilih, jadi dengan memberikan pakaian orang yang qatil, yang terbunuh, liqatilih, bagi pembunuhnya, bagi pembunuhnya. Jadi ucapan, dan Nabi setuju ya. Jadi ini terkait dengan harta rampasan perang, harta rampasan perang. Jadi untuk baju yang terbunuh, maka itu ada untuk yang membunuhnya, dan Nabi ternyata setuju, begitu. Kemudian wa iqraruhu, misalnya iqraruhu wa iqraruhu Khalid bin Walid, yakni dan petunjuk Nabi kepada Khalid wa iqraruhu Khalid bin al-Walid, yaitu Khalid bin Walid, ala aqlid dhabbi, itu makan dhab, muttafaqun alaihi, atas binatang dhab, sejenis biawak lah, tapi bukan biawak kayaknya, sejenis mungkin. Setelah ulun baca-baca banyak itu kayaknya bukan dhab, biawak kita kayaknya bukan. Biawak gurun. Biawak gurun lah. Makannya rumput. Biawak gurun lah. Makannya rumput. Rumput makannya lah. Kalau biawak kita bangkai lah, jadi beda. Biawak gurun lah. Masya Allah. Karena agak sulit karena memaknai doknya apa itu. Karena di kamusnya biawak maknanya. Sementara penjelasan guru-guru kami di Darussalam menjelaskan bukan biawak kita aja. Bahasa guru itu biawak Arab. Arab ya, gurun tadi. Gurun bukan gurun lah, gurun. Dan makanannya beda tadi lah. Kalau biawak gurun itu tadi rumput, dan kalau yang daerah kita ini bukan rumput lah, malah bangkai ayam dan macam-macam. Ya Allah alam. Muttafaqun alaihi. Wa ma fa'ila fi waqtihi, dan apa yang dia perbuat pada waktunya sallallahu alaihi wasallam, jadi pada waktu Nabi nya, fi ghairi majlisihi, pada selain majlisnya, tapi wa alima bih, tapi Nabi tahu. Beda kalau Nabi kata tadi wa alima bih, yaitu Nabi tahu. Nah, maka walam yungkirhu, dan Nabi tidak mengingkari. Fa hukmuhu, maka hukumnya adalah hukmu ma fa'ila fi majlisi, adalah hukum apa yang diperbuat pada majlisnya. Jadi seolah-olah Nabi itu melakukan gitu. Jadi hukumnya ini ka'ilmihi bihal fi Abi Bakar radhiyallahu anhu, seperti tahunya Nabi dengan sumpahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, annahu la ya'kulu ta'aman, bahwasanya ia tidak akan makan makanan fi waqti ghaizihi, pada waktu marahnya. Summa akala, kemudian beliau makan, lamma ra'al aqla khairan, manakala ia melihat al-aqla makan itu khairan, lebih baik lahu baginya, dan Nabi tahu itu, dan Nabi tidak mengingkari. Nah, berarti itu sebagaimana berarti Nabi menghukumi di saat Nabi pada hadir di majelisnya, pada majelisnya. Karena kalau anda kata Nabi tahu dan itu adalah mungkar, ya, pasti Nabi akan langsung menegur begitu. Tapi ternyata Nabi tidak mengingkari. Karena itu maksud bang tadi. Nabi itu maksud. Kama yu'khadzu min hadisi Muslim fil atimah, sebagaimana itu diambil daripada hadis Muslim pada masalah fil atimah, pada makanan. Ini tentang af'al, jadi fi'il sahih syariah. Kemudian wa amman nashu, yaitu nasakh. Fa ma'nahu, maka artinya adalah, maknanya adalah wa amman nashu fa ma'nahu lughatan, secara bahasa al-izalatu, menghilangkan. Gitu, nasakh, menghapus, menghilangkan. Yuqalu, dikatakan nasakhatis syamsu az-zillah,
Iza azalathu, artinya menghilangkan oleh matahari akan bayang-bayang apabila azal, maknanya nasahati syamsu itu iza azalathu, apabila ia menghilangkan akan dia. Wa rafa'athu, dan apabila ia mengangkat akan dia bisautiha, dengan pancaran sinarnya. Bisa tapi pancaran sinar. Bisautiha, dengan pancaran sinarnya, sehingga hilang ambalnya. Wakila maknanya, wakila ada juga maknanya adalah an-naqlu, memindah. Ada juga maknanya lah, nasanya secara bahasa maknanya memindah. Min qaulihim, dari ucapan sebagian mereka, nasakhtu ma fil kitabi, aku memindah apa yang ada di kitab. Ai iza naqaltuhu, apabila aku menyalinnya, memindahnya, bi iskali kitabatihi, dengan membarisi kitabah, tulisannya. Itu secara bahasa. Kemudian wahaduhu, sedangkan secara syara'an, wahadu syara'an, al khitabud dalhu, khitab yang menunjukkan ala raf'il hukmis sabiti, atas mengangkat hukum yang telah tetap, tapi bil khitabil mutaqaddimi, dengan khitab yang terdahulu, ya, ala wajhin, berdasarkan bentuknya, berdasarkan bentuknya. Laulahu lakana sabitan ma'atarafi anhu, jikalau bukan karenanya, lakana sabitan, niscaya adalah ya sabitan, tetap, ma'atarafihi, beserta terkemudian anhu, daripadanya. Andai kata tidak karena itu tadi yang datang kemudian ini, maka hukumnya akan tetap. Tapi karena datang yang ini, akhirnya khitab yang terdahulu itu akhirnya terkeluar, yang hilang raful hukum. Andai kata tidak ada yang terkemudian, maka harusnya tetap ini hukum ini. Nah, itu namanya nasakh. Ya, misalnya contoh, Nabi melarang ziarah kubur. Nah itu ziaratul kubur. Andai kata sampai di situ aja, selamanya itu dilarang ziarah kubur. Tapi ternyata ada lanjutannya, maka ziarah olehmu akan ya fazur, ziarah olehmu akan ya. Andai kata tidak ada kalimat itu, maka lakana sabitan, tetap ini hukumnya. Itu hadza hadun nasikh, ini adalah had daripada an-nasikh. Wa yu'khazu minhu, dan diambil juga daripadanya hadun naskhi, yaitu had nasakh, bi annahu raful hukmil mazkuri, bahwasanya menghilangkan hukum yang disebut, bi khitabin, dengan khitab ila akhirnya, sampai akhirnya. Ai maksudnya adalah raf'u ta'alluqihi bil fi'li, yakni menghilangkan hubungannya dengan perbuatan. Fa kharaja bi qawlihi as-sabit bil khitabi, maka keluar dengan ucapan sidin as-sabit bil khitabi adalah raf'ul hukmi sabiti bil bara'atil asliyah, yaitu hukum, menghilangkan hukum yang tetap dengan bara'al asliyah. Apa itu bara'al asliyah? Bil bara'atil asliyah ai adamit taklifi bisyai'in, yaitu yang ketiadaan taklif dengan sesuatu. Bara'al asliyah. Dengan beratu zimmah, ya, karena tidak beratu zimmah, dan asal tarah beratu zimmah. Ada kalimatnya al aslu beratu zimmah. Apa kalau bahasa sekarang tuh praduga tidak bersalah, itu ya bahasa sekarang, praduga tak bersalah. Wa biqaulina, dan dengan ucapan kita, bi khatabin, itu adalah kitab al-ma'khuzi, yang diambil min kalamihi, dari kalamnya, ar-rafu bil mauti wal jununi, kan itu kan tidak dikhitabnya lah, makanya dan khitabnya ada daripada perkataannya ar-rafu bil mauti wal jununi, itu hilang pengangkatan bil mauti wal jununi. Wa bi qawlihi ala wajhin ila akhirih, dan keluar juga dan ucapan ala wajhin ila akhirih, tuma law kana al khitabu al awwal, jikalau adalah khitab yang pertama mughayyan bi ghayatin, itu dibatasi dengan ghayat, dengan akhir, atau mu'alalan, atau ditakwil, atau ditakwil, ya apa dia mu'alalan, diilatkan, maksudnya diilatkan, bukan ditakwil, diilatkan, itu bimakna, dengan makna. Nah itu keluar juga inilah, berarti nanti kalau ada khitab yang dibatasi dengan ghayat, berarti ayat selanjutnya itu bukan nasah namanya, bukan menasah daripada ayat sebelumnya, tapi ya memang sudah dibatasi gitu. Atau ada ilat misalnya kayak ihram itu kan, kenapa tidak boleh berburu? Karena ihram.
Berarti kalau sudah habis berihram boleh berburu, maka ayat yang membolehkan berburu setelah berihram itu ya bukan menasah ayatnya sebelumnya. Modelnya itu kurang lebih begitu. Atau misalnya kayak yang sudah dibatasi, kalau sudah habis batasnya, lalu jika misalnya dilarang sampai di sini, lalu selanjutnya lalu boleh. Nah, maka karena ayat ini memang sudah dibatasi dengan wayah, berarti selanjutnya itu bukan menasah daripada ayat sebelumnya. Itu jarsidina keluar dengan ala wajh ila akhirih. Wasurriha, dan dijelaskan bil khitab tsani, dan khitab yang kedua bi muqtada zalika, dengan tuntutan demikian itu fa innahu la yusamma nasikhan lil awwal, bahwasanya tidak dinamakan nasih bagi yang pertama. Contoh misaluhu qauluhu ta'ala, misal contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, iza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila zikrillahi wa zarul bai'a. Kalau sudah diseru nih untuk salat di hari Jumat, segera kepada zikrillah, kepada Jumat, kepada khutbah. Ada mengatakan salat ya, tapi banyak yang mengatakan zikrillah adalah khutbah. Segera untuk khutbah, apa mendengarkan khatib. Wazarul bai'a, dan tinggal orang menjual beli. Maka di sini kan tidak boleh menjual beli. Fatahrimul bai'i, maka pengharaman jual beli di sini mughayyan, itu dibatasi bingkadal Jum'ati, dengan selesainya Jumat. Fala yuqalu, maka tidak dikatakan inna qaulahu ta'ala, maka bahwasanya firman Allah Ta'ala fa iza qudiyatus shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah, dan seterusnya. Maka itu tidak bisa kita katakan inna qaulahu nasikhun, inna qaulahu ta'ala nasikhun lil awwali, maka tidak bisa kita katakan adalah nasikh bagi ayat yang pertama yang iza nudiya lis-shalah tadi. Kenapa? Karena itu sudah dibatasi apa ya keharaman tadi, bingkidal Jum'ati, dengan berakhirnya Jumat. Bal, tetapi ayat ini adalah bayyana, menerangkan ghayat at-tahrim, akhir pengharaman jasad, akhir pengharaman. Wa kaza qauluhu ta'ala, demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa hurrima 'alaikum saydul barri ma dumtum hurma. Jadi diharamkan atas kamu berburu binatang darat selama kamu melakukan ihram. Maka la yuqalu nasakhahu, tidak dikatakan nasahnya qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa idza halaltum fastadu, apabila kamu tahallul, sudah fastadu, maka silakan berburu. Nah, li'anna tahrima lil ihrami, karena pengharaman itu karena ihram. Wa qad nazala, dan sungguh telah hilang kharaja, sungguh telah hilang kharaja, habis adalah wa qad nazala, dan sungguh hilang. Apa yang hilang? Itu sudah tahallul, sudah keluar daripada ihram, ya, tahallul, potong rambut atau gunting rambut. Atau dalam mazhab Syafi'i memang 3 lembar saja, 3 lembar ya, 3 helai, 3 lembar minimal. Pian bergundul lah. Kalau tahallul pian bergundul. Kalau pian tahallul itu bergundul lah. Tidak ada biasanya di Marwah potong sedikit belok, hanya juga bersoknya gitu. Kan ada juga kadang mau bergundul lah. Tapi mazhab Syafi'i kan membolehkan aja ya, kadang mesti gundul. 3 helai. Afdal tapi gundul. Afdalnya gundul. Enggak, afdalnya gundul. Itu ada kitab itu, tapi punya Marina waktu itu, belum tidak punya Marina. Hadis tentang Nabi bergundul. Itu satu kitab itu. Apakah judulnya lah? Jakanya Arab Melayu. Tapi itu punya Marina. Kitab Bahari Banar itu. Itu kan belum lihat lembarannya itu sudah kayak apa? Kada tapi baik lagi gitu. Kitab Bahari Banar. Kitab Nabi bergundul. Maka abdulnya bergundul, karena Nabi juga bergundul. Kharaja biqaulihi ma'atarafihi, yaitu bersandar kemudiannya anhu daripadanya, mattasala bil khitabi, yaitu sesuatu yang bersambung dengan khitab, min sifatin, dari sifat, atau syaratin, atau syarat, atau istisna, atau istisna. Itu yang sudah dibahas lah. Berarti itu ya bukan nasah, itu nanti pembahasannya ada taksis nanti lah.
dengan sifat, dengan syarat, dengan istisna. Karena itu mutasil. Kalau misalnya ini innal insana fi khusrin illal ladzina amanu, maka illal ladzina itu bukan menasah daripada innal insana fi khusrin, tapi itu nanti pembahasan yang sudah kita bahas tadi itu masalah taksis. Dilanjutkan kan? Kan? Wa yajuzu naskhur rasmi wa baqal hukmi, dan boleh menasah lapas Al-Quran, nasul rasmi wa baqal hukmi, dan mengekalkan hukum. Jadi lapas Al-Qurannya itu dinasah, tapi hukumnya tetap. Ayatnya tidak ada lagi, tapi hukumnya tetap. Nah, contoh asy-syaikhu wa syaikhatu idza zanaya farjumuhuma albattata. Ini ayat asalnya nih, yaitu orang tua yang berzina dan yang perempuan keduanya itu nanti dirajam keduanya. Apabila mereka keduanya berzina, farjumuhuma albattata. Lau qala Umar radhiyallahu anhu, berkata Umar radhiyallahu anhu, fa inna qad qara'naha, maka bahwasan sungguh telah kami baca akan dia. Rawa Asy-Syafi'i wa ghairuhu, meriwayatkan Imam Asy-Syafi'i dan selainnya. Nah, wa qad rajjama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh telah merajam Rasulullah sallallahu al-muhsanaini muttafaqun alaihi wa huma, dan keduanya al-murawi itu musain musanain itu abi syaihi wa syaikhah. Nah itu, tapi ayatnya kan tidak ada, tapi hukumnya tetap, makanya tetap berlaku, tetap berlaku. Jadi orang tua yang berzina, demikian juga syaikhah ini berzina, ini keduanya waliyazubillah yang muhsan, maka itu hukumnya tadi dirajam. Kemudian yang kedua bisa juga wa naskhul hukmi wa baqa'ur rasmi, hukumnya tetap hukumnya dinasah, menasah hukum, dan ayatnya tetap, dan tetap rasam, ayatnya ini tetap, jadi ada di Al-Quran, tapi hukumnya tidak berlaku lagi. Nah, contoh di sini, contoh walladzina yutawaffawna minkum wa yazaruna azwajan wasiyatan li azwajihim matan ilal hauli, jadi matan ilal haul sampai setahun. Jadi memberi nafkah itu sampai setahun. Mereka meninggalkan azwajan istri itu sebagai wasiat li azwajihim, bagi suami-suami mereka, mataan mereka memberi nafkah ilal hauli, sampai setahun, ilal haul. Maka itu nusikha bi ayatin, dan itu dinasah dengan ayat yatarabbasna bi anfusina arba'ata ashhurin wa asyra, jadi 4 bulan 10 hari. Jadi dinasah dengan 4 bulan 10 hari. Jadi tidak berlaku lagi yang setahun, tapi dinasah dengan 4 bulan 10 hari. Kemudian wa naskhul amrayn ma'an, dan menasah 2 perkara sekaligus, yaitu hukum dan ayatnya. Hukumnya tidak berlaku lagi, ayat juga tidak berlaku lagi. Nahu hadisi muslimin, seumpama ada hadis Muslim an Aisyah, daripada Aisyah, kana fi ma nazala, adalah pada tentang nazala turunnya ayat, yakni asyru radha'atin ma'lumatin yuharrimna, jadi 10 susuan yang maklumat yang diketahui, maka itu nanti diharamkan menjadi saudara bersesusuan nanti. Nah, maka ini nasahnya ini lafaz dan hukum ini, maka tidak berlaku lagi ayatnya memang sudah tidak ada, hukumnya juga tidak berlaku. Dengan apa? Panusikhna, maka dinasah ayat tersebut bi khamsin ma'lumatin, yaitu dengan 5 maklumat yang diketahui yuharrimna, akan 5 kali susuan. Jadi yang ayat yang pertama itu kan 10 ya kan? Ayatnya ada, hukumnya tetapi dinasah dengan yang 5. Kemudian tidak dinasah lagi itu rasanya, tidak walaupun nanti lapasnya itu dinasah, hukumnya yang tidak, hukumnya tetap. Kalau tadi kan kedua-duanya nih, yang asrul radha'at tadi 10 radha'at itu lapas dan hukumnya. Untuk yang 5 tadi itu hanya lapas saja yang dinasah, tetapi hukumnya yang tetap, hukumnya tetap. Wayang qasimun nasri ila badalin, cukup karena ulunnya kada pakai paragraf dulu ya, ayat ini menyatu aja. Kalau cetakan badannya kan ada paragraf, kalau ini nyatu aja.
Demikian dulu untuk sementara ya. Ulun tadi itu sampai ini pada sampai kias menyiapkan itu pada sampai kias ya, ke Bapak ya lah. Jadi karena rencananya itu dibuat 2 kali aja pada setelah ini, 1 kali hatam rencana kayak gitu. Makanya tadi anak mengupayakan untuk sampai amal kias apa situ nanti. Masih panjang lah kalau kias. Masih banyak. Kada sampai mohon maaf tak ya lah. Mudah-mudahan bukan karena banyak ulun cerita lah. Kadanya ulun bukan karena banyak cerita, kalau sedikit rasanya sedikit aja tadi ada cerita sedikit. Gimana maaf tarelah demi akhirat. Sebentar kita akhiri dulu. Mudah bermanfaat, amin ya rabbal alamin. Astagfirullahaladzim, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Masyaallah la quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.